ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, setelah kemarin kita kabarkan bahwasanya pembahasan keberlanjutan tentang penanganan paradigma baru LDI yang kemarin sudah disampaikan di forumnya BNPT, ya kan seperti itu. Silahkan ditengok di postingan kabar di YouTube ada, atau di Facebook banyak juga, bahwa pertemuan antara BNPT dan Majelis Ulama Indonesia itu salah satunya yaitu mengangkat atau memberikan permisalan contoh golongan yang takfir adalah Islam Jamaah LDI.
Ini menunjukkan seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwasannya alhamdulillah direspon dengan baik. Walaupun insya Allah apapun hasilnya ya kita harus menerima. Namun ya gitulah, kita tidak boleh berharap secara total kepada manusia, juga tidak boleh tanpa henti, tanpa berhenti, tanpa kemudian kita berhenti untuk tanpa dakwahnya. Kita harus dakwah, kita harus membuka, kita harus mengajak, kita harus mengarahkan kepada mereka sehingga mereka kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau kita lihat ya, sebenarnya ajaran takfir ini ada yang bulat namanya. Lagi-lagi ada yang bulat. Saya lihat banyak komentar, satu orang sebenarnya, tapi banyak dia mengomentari hampir setiap video saya. Padahal orang tersebut itu ya, kalau pernah dia katakan hanya berdasarkan ceritanya suaminya, dan dia itu hanya ya 4 tahun ikut suaminya katanya. Yang mengaku suaminya sudah mengikuti Banur Hasan sejak umur 9 tahun atau gimana itu. Tapi beliau itu saya nggak tahu juga, kok tahu-tahu dia menikah kok katanya 4 tahun menyelidiki. Katanya Banur Hasan itu tidak takfir. Atau ada lagi yang anak muda itu, siapa itu, yang masih ngeyel bahwa ajarannya Nur Hasan itu tidak takfir, tidak mengkafirkan, hanya saat itu berbeda dengan kaum muslimin yang lain. Lagi-lagi saudaraku semua, kita ini, para mantan-mantan itu bukan kaleng-kaleng ya, kita kaleng beneran. Kalau kaleng-kaleng itu kan ya kaleng nggak beneran. Kalau kita kaleng beneran. Bahwasanya mutlak kita yakini, kita sepenuhnya meyakini bahwa ajaran mereka, ajaran orang-orang terdahulu dalam Islam Jamaah Jokam LDI itu adalah tentang takfir. Itu sudah kita sejak kecil. Ibaratnya kita itu wis melek ya wis didoktrin ngono kuwi, jamaah swarga gak jamaah neraka. Jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ya seperti itu terus doktrinnya. Tapi sebagian orang yang masih bimbang, ragu itu ya mencarikan pembelaan. Tidak takfir lah. Lah orang seperti ini ya jelas menyalahi peraturan atau menyalahi akidah atau menyalahi prinsip asas jamaah saat ini. Itu jelas. Karena kalau kita lihat, mereka orang-orang jamaah saat ini tetap mengembangkan akidahnya sampai ila yaumil qiyamah. Kan seperti itu motonya, kita akan tetapkan, kita akan lestarikan sampai ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Lah itu apa bahasanya? Itu adalah akidah yang jelas dhal, akidah yang sesat, akidah yang tidak mungkin kita bisa tolerir. Artinya kita harus mendakwai, mengajak, meluruskan sehingga mereka menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka itu. Akidah yang terus dikembangkan itu, saudaraku semua, itu juga saya herannya juga banyak penguat-penguatnya. Rata-rata malah para mubalik. Ada banyak mubalik sahabat-sahabat saya, teman-teman akrab saya dulunya, yang saat sekarang masih ayem tentrem. Nah, mubalik muda, ya, ayem tentrem dan bulat aja ya. Ya seintine asline coro kuwasar itu ya wedi luwe. Ya. Saya kira di daerah-daerah jenengan juga banyak para mubalik daerah. Coba saya tunjukkan ini untuk kepada para mubalik daerah. Yang sebagian hijrah, sebagian tidak. Kalau hijrah maafi muskilat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya dia malah cetha welo-welo jelas. Tetapi tidak jarang di antara orang-orang
balik daerah, para guru-guru pondok itu masih di dalam. Dan sayangnya lagi dia menjadi congor-congornya ajaran takfir. Dia membela mati-matian. Ada yang nggak membela, terima diam misalnya. Ada model seperti itu ada. Di Lamongan itu banyak, Lamongan kota itu banyak. Di sini juga ada banyak. Itu saya yakin sebenarnya dia itu tahu. Karena saya lihat orang-orang seperti ini ketika zaman kita sama-sama di LDI, ketika kita ngaji, itu malah justru orang-orang yang menampakkan kesemangatannya dalam ngajinya. Ingat tak pas waktu Syekh Khalil ada kajian setiap Jumat itu ya. Setiap Jumat itu kan ada istilah ulama seribu berkumpul itu. Katanya sih. Nah, saya lihat orang-orang yang ngajinya ketika Syekh Khalil yang ngajar, Syekh yang ngajar itu di depan. Saat ini banyak kan belum hijrah. Yang sok-sokan itu, yang sok-sokan, sok semangat. Rusdi, kayak Mas Rusdi Lamongan, ngaji Bayu Solo hui. Hampir nggak terlewatkan setiap lafzinya, setiap lafaz yang keluar dari para masyayikh tertulis dengan rapi. Bahkan sampai Syekh Khalil pulang dari sholat Jumat di masjid ke rumahnya dicegat dengan depan WP, tanya, keroyok, kerumungan ditanya, gimana gini, hukumnya ini. Ya. Tapi mana sekarang orang-orang seperti itu? Ya. Mana mubalik daerah? Walaupun tanda kutip sudah banyak yang hijrah, tapi model-model seperti ini masih ada dan menjadi congor-congornya bahasanya. Terus selain penguatnya doktrin Islam Jamaah LDI Jokam 354 dengan berbagai dasar dalil, bahkan jenggot-jenggotnya dipotong bersih. Waktu dulu pas sama Syekh Khalil kita ya ikut sunnah Nabi lah. Sekarang dicukur halus karena sudah dicurigai dan banyak sudah awal-awal dicurigai itu banyak sebenarnya. Cuman ya gitulah, orang yang nggak jelas prinsipnya akhirnya ya pilih dipotong bersih, yang penting diakui jadi kesete Bapak Imam. Jadi saya katakan para mubalik daerah itu sebenarnya Anda itu orang-orang yang lumayan lah dalam beragama. Artinya dalam intelijensi untuk berpikir itu punya bibit-bibit untuk intelijensi, untuk berpikir kepada kemajuan. Tapi mau-maunya Anda itu dijadikan geseti Bapak Imam. Mau-maunya Anda masih di dalam. Mau-maunya Anda kemudian masih dikungkung di dalam. Kemudian masih taat Bapak Imam, taat surga, taat rokok. Ya. Jadi ketika saya lewat misalnya teman-teman mubaidah di sini tuh, dan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang di sini. Dulu memang 4, terus saya keluar. Nah, kayaknya ditambah lagi ya, berarti 5 sebenarnya. Itu kalau tak ajak diskusi, jangankan diskusi, ketemu aja lari. Asian mereka itu ya dibandingkan orang-orang awam dia lebih tahu lah masalah agama. Namun kenyataannya wedi luwih, wetenge wedi luwih, wedi lapar. Ini saya sayangkan sekali. Banyak sahabat-sahabat teman-teman akrab saya yang jadi imam daerah sekarang. Mas Mukhtar Sukoharjo sekarang jadi imam daerah. Mas Kusnadi ya Sukoharjo, Solo Selatan Bayu ada Eko, Solo Barat ada, Klaten banyak, Warangannya wakeh masih. Walaupun di teman-teman saya yang ada di Juma Polo sana mubalik daerahnya 5 keluar semua bersama-sama. Ditambah imam desanya. Alhamdulillah itu baru satu-satunya mungkin di Indonesia mubalik daerahnya keluar semua bersama-sama, tidak ada yang tersisa. Sampai asrama Abu Daud itu akhirnya ditunda karena pengajarnya semua keluar. Zahu keluar dari
Islam Jamaah LDI. Nah, maka mereka lah yang kemudian kalau kita kasih marotip atau tingkatan-tingkatan marhalah atau tingkatan-tingkatan itu, inilah mubalik-mubalik seperti ini mungkin yang kena kabair, dosa besar ya. Karena sebenarnya sudah tahu akal sehat, akal warasnya dan akal selamatnya udah tahu dia. Karena diamnya dia, menyampaikannya dia di daerah atau di desa atau di kelompok itu menjadikan jamaah akan lebih mantap terhadap jamaahnya. Sementara hizbiyah ini, golongan yang sesat. Golongan yang sesat dolalah. Golongan yang sesat menyesatkan. Maka saya ketika melihat, tidak usahlah katakan aku tak nenggini sebenarnya kurang kafir nih. Tidak bisa. Khusus mubalik daerah nggak bisa. Saya lihat nggak bisa. Karena dia di setiap kesempatan dipaksa untuk menyampaikan. Dipaksa untuk ngajar. Lalu bagaimana Anda membahasakan ketika memperkuat jamaah itu? Apakah mungkin Anda akan mengatakan bahwasanya ini jamaah ini salah satu jalan tunggal? Berani nggak kira-kira seperti itu? Salah satu jalan untuk menuju surga sama dan neraka. Berani nggak? Baru Anda menyampaikan seperti itu. Hakul yakin. Seyakin-yakinnya Anda akan dinonaktifkan. Selesailah. Nah, kira-kira berani nggak? Saya yakin pasti nggak akan berani. Maka para mubalik daerah ya, saya tunjukkan ini ya. Sudahlah, nggak usah berkelit. Kita sudah lama di mubalik daerah juga sama-sama. Saya juga pernah merasakan itu. Ya, Anda takut kehilangan ketenangan, kehilangan ukhra. Dan memang kita kita nggak pungkiri para guru-guru pondok itu kadang-kadang ya memang nggak punya keterampilan. Ketika di dalam pondok Islam Jamaah LDI ya dipaksa ngajar, nggak pernah berusaha apa-apa, nggak pernah kerja mungkin ya. Tahu-tahu misalnya keluar memang ya bingung tenan. Nah, mungkin rumah belum punya padahal anak sudah banyak. Bingung tenan ya, sudah daripada bingung kita diam saja di situ. Tapi kan diam Anda itu diamnya bukan diam orang bodoh. Karena orang bodoh tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada efek sama sekali. Tetapi ketika Anda di atas namakan atau diulamakan di situ, maka akan berefek kepada jamaah-jamaah bawaan Anda. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك